Kembali lagi pemirsa Pos Online masih di program Tribun Seri Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post. Kita juga masih bersama dua orang narasumber kita, Pak Mahyuni dan Mas Abdurrahman. Kita membahas tema Kalsel pasca Pilkada 2024 berubah atau tetap. Nah, tadi sempat perbincangan kita menarik terkait dinamika. Nah, saya mau tanyakan ke Pak Mahyuni nih sebagai yang punya pengalaman juga sebagai penyelenggara Ketua Bawaslu Kalsel dulu, Pak ya. Nah, mungkin dengan melihat dinamika Pilkada 2024, kira-kira gimana keinginan Pak Mahyuni untuk Pilkada selanjutnya, Pak, di 5 tahun ke depan, Pak, nanti, Pak? Ya, mungkin melihat dinamika sekarang ya, saya lebih melihat persoalan Pilkada di 2024 adalah persoalan penyelenggara. Jadi banyak penyelenggara yang saya pikir kurang memahami, kurang profesionalisme, soal integritas juga menjadi PR. Nah, tentu ke depan kita berharap melahirkan para penyelenggara yang memiliki integritas baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu. Karena saya sebagai pernah meneliti ya, tahu betul bagaimana seorang penyelenggara harus bersikap ya, soal integritas, soal profesionalisme. Nah, bicara integritas, pertama kita harus bicara bisa jujur, mandiri, adil, dan bertanggung jawab. Karena banyak tantangan dan godaan, iya, Pak, ya? Betul. Kan integritas kan dia bersifat mandiri. Nah, sekarang banyak penyelenggara yang mohon maaf tidak mandiri. Sepertinya diintervensi oleh oknum-oknum atau pihak tertentu. Ya, bertanggung jawab. Saya lihat ada penyelenggara tidak bertanggung jawab. Harusnya itu tanggung jawab penyelenggara itu di level ini, tetapi diambil oleh di level atasnya. Ini kan soal tanggung jawab. Nah, ini kan menjadi persoalan. Contoh kasus di Banjarbaru itu persoalannya kan lokusnya kan ada di Banjarbaru. Harusnya kan yang bisa mengatasi itu yang benar itu kan yang bertanggung jawab Bawaslu Banjarbaru. Itu contoh saja. Tapi justru provinsi yang menarik. Nah, tentu ada alasan tersendiri. Tetapi kan soal tanggung jawab pada level itu. Nah, itu contoh soal kita mengukur integritas. Ya, adil. Apakah adil sekarang untuk masyarakat? Integritasnya. Kan adil itu kan tentu ya untuk semua pihak kan, baik pasangan para kandidat ya atau mereka yang kontestasi, dan juga rakyat juga harus diberikan keadilan. Nah, ini persoalan yang nanti PR kita semua, khususnya nanti penyelenggara yang akan datang. Belum kita bicara profesionalisme. Nah, apakah profesionalisme sekarang kita melihat itu? Nah, itu ya sebagai asas penyelenggara pemilu kan harus seperti itu. Nah, ini PR yang saya pikir besar ya, nanti mudah-mudahan nanti rekrutmen ke depan itu betul-betul melahirkan para penyelenggara yang tadi memiliki integritas dan profesionalitas. Baik. Nah, Pak Mahyuni menggarisbawahi terkait penyelenggara, Pak ya. Nah, mungkin ke Mas Abdurrahman, apa yang diinginkan untuk di Pilkada kita selanjutnya melihat dengan fakta-fakta di Pilkada 2024? Oke, baik. Tadi ditanggapi oleh Pak Yuni itu perihal penyelenggara. Kayak saya ini berpendapat perihal anak muda hari ini. Bagaimana hari ini kita melihat Pilkada itu bukan menjadikan ini ajang untuk rame-ramean, tapi ini ajang yang serius untuk menentukan pemimpin kita di 5 tahun ke depan. Bagaimana hari ini kita melihat ini dengan secara fokus, dengan secara detail, bagaimana kita menganalisa secara benar-benar gitu. Karena saya rasa momentum ini tidak terjadi setiap tahun, bahkan 5 tahun sekali. Penentuannya itu di hari ini, dan 5 tahun ke depan baru bisa lagi. Otomatis saya berharapnya untuk anak muda sekalian itu bagaimana hari ini kita belajar dari pilkada hari ini, baik buruknya apa segala macam. Dari sana kita bisa mengetahui apakah pilkada itu cuma sekedar pesta semata, bukan. Tapi bagaimana hari ini suara rakyat itu mewakili kepentingan rakyat itu sendiri. Bukan untuk kepentingan penguasa, bukan kepentingan satu golongan, tapi untuk kepentingan kita bersama. Bukan atas dasar kepentingan satu golongan saja, begitu maksudnya. Tapi dari sinilah kita belajar, semoga pilkada yang akan datang itu lebih baik dengan segala apa yang telah kita pelajari di pilkada hari ini. Mungkin begitu, Mas. Baik. Nah, kita ketahui untuk sekarang ini pilkada pencoblosan sudah selesai dilaksanakan, Pak ya. Tinggal kita menunggu rekapitulasi dan penghitungan dan rekapitulasi dari penyelenggara. Nah, ke Pak Mahyuni, sekarang kita melihat setelah pilkada ini, Pak, kira-kira problem apa yang masih paling perlu dibenahi untuk Pak Mahyuni melihat di Kalsel ini, Pak? Ya tentu ya, karena ini
bicara kaitan dengan politik pembangunan. Kalau saya menggunakan kaitan dengan politik pembangunan, berarti ada 3 hal yang harus tetap perhatikan nanti ke depan setelah siapapun nanti memimpin. Ya, pertama persoalan pertumbuhan ekonomi. Ya, kedua kita bicara soal kemakmuran rakyat, dan ketiga kita berbicara soal kelestarian lingkungan. Nah, 3 hal ini yang menjadi penting ya. Apakah Kalsel ini nanti tetap atau berubah? Ya tentu ini ada macam-macam perspektif gitu ya. Kalau kita bicara perspektif pada etika pemerintahan, ya tentu dari segi aspek perubahan itu akan dilihat ketika, karena gini, kecenderungan di dalam etika pemerintahan itu, apabila dalam sebuah pemerintahan itu masih ada politik dinasti, nah itu berarti jangan harap itu ada perubahan. Pasti akan gitu aja. Ya, karena banyak kita kan pilih itu politik dinasti. Nah, perubahan itu kan sebenarnya dilihat dari style kepemimpinannya. Kalau dari segi yang ada sekarang, kalau lihat saja visi misi dua-duanya tidak terlalu ini, hampir semua berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Ya, dua-duanya berkelanjutan. Kalau melihat hasil ke depan. Tapi kita berharap daripada aspek style kepemimpinan. Nah, apakah lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau malah ini adalah untuk kepentingan pihak tertentu. Kalau ekstrim itu apakah untuk kepentingan oligarki? Itu ekstrimnya. Tapi kita kan lebih kepada yang relatif saja ya. Nah, tentu ini akan menjadi ukuran ketika melihat tema hari ini. Kalsel berubah atau tetap? Ya, kalau dari konteks rencana pembangunan kan pasti ya dia ada rangkaiannya. Karena gini, dalam pendekatan perencanaan pembangunan ya itu kita melihat ada namanya perencanaan itu berdasarkan aspek politis. Artinya visi misi nanti yang akan rencana pembangunan ke depan itu diambil daripada visi misi calon terpilih. Itu dalam konteks pendekatan politis. Artinya nanti visi misi yang calon ini nanti akan dibuat menjadi sebuah rencana pembangunan program-program Pak ya. RPJM. Nah, itu secara teori perencanaan ya. Kalau kita melihat itu. Nah, tentu ini kita lihat ya daripada aspek itu, saya pikir ya perspektifnya tadi tetap atau berubah ini tergantung nanti style kepemimpinannya. Kalau dari segi dokumentasi saya kira ya pasti berkelanjutan terus. Karena kan bagaimanapun dia harus mengikuti acuan perencanaan di atasnya kan. Ya misalnya ada top down ya. Ada juga bottom up. Nah, bottom up ini nanti yang bisa tergantung nanti ke style dari kepemimpinan itu. Apakah dia melihat sebagai aspek partisipatif masyarakat menjadi penting ketika dia melakukan style kepemimpinannya. Ataukah dia lebih banyak kepada kepemimpinan yang berorientasi kepada elitis. Artinya kehendak para elit. Ya, yang ekstrem saya katakan adalah mereka-mereka yang menyukai oligarki tadi. Apa ke sana? Nah, ini kita lihat nanti. Baik, saya mau lanjutkan sedikit Pak. Dengan penjelasan Pak Mahyuni tadi, kalau kita melihat sekarang calon-calon yang ada yang muncul, kita belum tahu siapa yang akan dilantik nanti, tapi dengan calon yang ada, apa kira-kira mereka ini bisa nanti mewujudkan demikian Pak? Ya harusnya kalau kita jadi memimpin kan, apalagi yang mereka datang dari rakyat, saya pikir harusnya bisa untuk kepentingan rakyat, harusnya. Tapi kan nggak tahu nanti dinamika ketika berjalan, ketika memimpin kan tentu aspek politis kan menjadi ini ya. Jadi tergantung nanti mitranya bagaimana. Siapa mitranya? Ada legislatif. Ya saya khawatir ada rakyat pemimpin nanti yang nanti terpilih, tetapi tidak dikehendaki orang-orang yang nanti duduk di legislatif. Kan bagaimanapun mereka kan bersama sebagai mitra pemerintahan kan, pemerintahan daerah. Nah ini juga menjadi aspek yang juga harus dilihat. Ya khawatir ada pemimpin yang lahir kehendak rakyat, baguslah. Tapi ketika pada level nanti kebijakan, peran daripada legislatif ini sangat besar pengaruhnya, ini juga menjadi tantangan sendiri bagi mereka yang terpilih. Itulah yang saya kira bisa menentukan Kalsel ini tetap atau tidak. Karena tidak bisa kita hanya melihat dalam satu perspektif
itu saja. Nah, saya kira itu. Karena selain eksekutif ada legislatif juga Pak ya. Itu. Betul. Nah, mungkin ke Mas Abdurrahman, kira-kira apa yang urgent Mas dari PR Kalsel lah ke depannya? Kita teman-teman di mahasiswa biasanya itu mengkaji beberapa hal yang terjadi. Khususnya itu tentang alam. Kita tahu bahwasanya Kalimantan dan Kalimantan Selatan khususnya itu sangat kaya akan alamnya, sumber daya alamnya di mana-mana. Melihat hari ini, kita tidak asing lagi ya Pak dengan tambang, dengan berbagai macam hasil dari tambang tersebut yang mengakibatkan beberapa bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya. Mau sampai kapan saya bilang gitu? Mungkin saya rasa cukup sudah kita berdinamika dengan hal-hal ini. Kita harus cerdas untuk memilih. Maka dari itu, perbaikan-perbaikan akan alam di Kalimantan Selatan itu perlu sekali kita benahi. Dan tidak bisa hanya rakyat yang memperdulikan itu. Kita perlu juga ada unjuk tangan daripada pemerintah itu sendiri. Dan hanya pemerintah satu tidak bisa. Benar kata Bapak tadi, kita ada lembaga legislatif juga, ada eksekutif untuk bekerja sama bagaimana hari ini Kalimantan Selatan itu bisa berbenah lebih baik lagi. Bukan hanya membawa perubahan ini, itu, dan sebagainya, tapi bagaimana hari ini perubahan itu secara nyata dibenahi dulu apa segala macam kerusakan-kerusakan yang memang terjadi. Kalau kita di mahasiswa ya Mas, kita itu ada juga namanya pemilu raya, pemilu biasanya. Sebelum pemilu itu paslon-paslon itu menjabarkan renstra, rencana strategis. Apa landasannya, apa isu-isunya, apa masalah-masalah hari ini, sehingga lahirlah visi dan misi yang bakal dibawa. Sejauh ini, sependek pengetahuan saya, paslon-paslon hari ini yang mencalonkan diri, saya rasa kurang dalam menyampaikan itu secara jelas. Walaupun notabene-nya kita minim akan literasi, tapi saya rasa hal itu perlu untuk disampaikan. Bagaimana rencana strategis yang memang nyata pengen dibangun di 5 tahun ke depan, dan bagaimana hari ini mau dibawa benua kita ini. Bukan hanya sekedar, oh ini keluargaku, oh aku ini orang sini, Anda bisa gitu. Kita hari ini membawa perubahan secara nyata atau tidak, dengan konkret atau tidak. Karena hari ini kalau kata Bapak tadi kan disampaikan bahwa 3 modal utama, sosial, ekonomi, dan juga bagaimana hari ini dari mana itu orangnya. Saya rasa-rasanya yang memang tumbuh dari sosial itu sangat jarang. Tapi yang modalnya banyak itu tidak sedikit. Nah, jangan sampai kita melahirkan seorang pemimpin yang tidak meritokrasi, tapi melahirkan pemimpin yang duitokrasi. Itu jangan sampai terjadi. Kalaupun memang nanti siapapun yang terpilih, besar harapan kami itu bisa mewakili daripada kepentingan rakyat banyak. Karena hari ini kita melihat berbagai macam masalah, berbagai macam PR dan kerusakan yang di Kalimantan Selatan. Kalau tidak dibenahi, mau kapan lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Dan ada besar harapan di pemimpin-pemimpin kita hari ini itu bisa membawa perubahan yang sedemikian rupa. Utamanya dibenahi dulu segala hal yang saya rasa bobrok di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin begitu, Mas. Baik, saya masih mau lanjutkan ke Mas Abdurrahman ini. Kalau dari tadi kan disebutkan memang faktanya anak muda ini salah satu basis suara yang dominan di pemilu kita, termasuk di Pilkada 2024. Nah, kalau dari penilaian Mas Abdurrahman dari kalangan anak muda nih, apakah Pilkada Kalsel 2024 ini sudah memunculkan sosok pemimpin yang sesuai keinginan para anak muda atau belum ada sih sebenarnya? Berat ya ini ya. Saya melihat hari ini anak muda itu keterlibatannya dalam Pilkada itu lumayan banyak. Entah dari penyelenggara ataupun sebagai tim ses ataupun sebagai pemilih, itu banyak keterlibatannya. Ada tiba-tiba teman saya yang datang sebagai dari penyelenggara, misalkan dari KPU, ada yang dari pengawas, ada juga yang tiba-tiba dari tim paslon. Sama itu beragam. Yang di posisi sebagai pemilih sederhana, saya melihat hari ini ketika melihat anak muda condong pada satu paslon, saya kadang mempertanyakan, apa alasan mereka condong? Apakah tadi karena kedekatan? Apakah tadi karena ada modal yang lebih? Nah, hari ini itu yang saya coba pertanyakan. Saya rasa kalau melihat dari debat kemarin, misalnya hari ini di gubernur, saya masih belum menemukan jawaban bagaimana hari ini langkah konkret yang mau memang dirubah untuk Kalimantan Selatan. Sederhananya gitu, Mas. Karena saya rasa di perdebatan kemarin kita lebih banyak mendengarkan saling menjatuhkan satu sama lain.
tidak mendengar bagaimana hari ini ide dan gagasan untuk kedepannya. Nah, untuk di Kalimantan Selatan, di Bupati, Wali Kota, ataupun Provinsi sekalipun, saya pribadi, saya belum menemukan sosok yang betul-betul bisa membawa benua kita. Tapi bukan berarti kita pesimis akan hal itu. Siapapun yang nanti terpilih, kita harus optimis. Kita harus bergandeng tangan, kita harus bekerja sama bagaimanapun keadaannya untuk benua kita, Kalimantan Selatan. Baik. Masih menarik pemirsa perbincangan kita sore ini dengan Pak Mahyuni dan Mas Abdurrahman, tapi kembali lagi sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita harus jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.